Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita masih beribadah secara online. Dan berikut adalah jadwal-jadwal ibadah yang saudara bisa ikuti. Saudara yang rindu mengerti lebih banyak kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mengikuti Sekolah Alkitab Elisa atau SAE, proses pembelajaran tertulis secara online. Saudara bisa mendaftar di link yang ada di bawah ini. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara bisa memberikan melalui barcode yang tertera di layar saudara. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 509-041-0999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online, baik menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS saudara atau menghubungi kantor gereja di nomor 031 531 2222. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, serta suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang sekali kalau pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Biarpun ibadah kita secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya bersyukur kalau pada kali ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Juga Bapak Ibu semuanya kekasih Tuhan, semua sehat-sehat, semua dalam penyertaan Tuhan. Memang wabah ini sudah hampir 1 tahun, begitu lama. Banyak orang yang terpapar COVID, beberapa juga yang meninggal dunia, juga bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia wabah ini begitu merajalela. Nah, selain terkait dengan kesehatan, ini juga berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan, keuangan. Oleh karena itu, berapa banyak toko-toko yang menjadi sepi, kemudian pabrik-pabrik yang harus mengurangi produksi, juga tenaga kerja, kadang masuk, kadang tidak masuk, juga pendapatan, bahkan ada yang sampai di PHK. Karena itu, saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Biar berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu, judul firman Tuhan pada kali ini adalah terpelihara selama masa krisis. Terpelihara selama masa krisis. Kisah ini saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Ini adalah kisah dari Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16 ini ada kisah yang begitu menarik. Yaitu pada waktu itu kerajaan Israel. Kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab.
Raja Ahab mempunyai istri yang bernama Isebel. Ya, saudara, Raja Ahab istrinya bernama Isebel. Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan istrinya Isebel ini mengajak rakyat Israel untuk menyembah kepada Baal, kepada dewa Asyera. Sehingga hati Tuhan sedih melihat umat Tuhan itu murtad. Mereka menyembah kepada berhala. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memperingatkan Raja Ahab. Kemudian dengan berani Nabi Elia datang kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini." Dan ternyata benar. Lewat minggu demi minggu, bulan demi bulan, ternyata tidak ada hujan. Lewat musim kemarau pun juga, lewat musim hujan, tidak ada hujan. Ahab begitu marah kepada Nabi Elia. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sungai Kerit ya. Sungai Kerit ini ada di sebelah timur daripada sungai Yordan. Lalu Elia berjalan mulai dari kota Samaria, kemudian dia menyeberangi sungai Yordan dan terus menuju ke sungai Kerit. Ia melakukan sesuai apa perintah Tuhan. Jarak antara Samaria sampai sungai Kerit kira-kira 20 km. Di situ Elia berdiam di tepi sungai Kerit. Ia bisa minum dari sungai itu, dan Tuhan itu mengirim makanan. Pada waktu pagi, burung gagak datang membawa roti dan daging. Oh, ini mungkin kebetulan. Ternyata pada waktu sore, petang, burung gagak datang lagi membawa roti dan daging. Orang berpikir, ya ini mungkin kebetulan. Ternyata besoknya juga pagi-pagi burung-burung gagak ini datang lagi membawa roti dan membawa daging. Petangnya juga. Terus hari demi hari Elia bisa makan roti dan daging. Dia minum dari sungai, air sungai di Kerit. Sedangkan Israel pada waktu itu tidak ada hujan yang turun. Cuaca begitu panas, matahari begitu terik, tanah-tanah menjadi tandus, menjadi gersang, gagal panen, ternak-ternak juga banyak yang mati. Tapi Elia tetap dipelihara. Dia makan, dia juga minum, tetap dipelihara. Dan kemudian satu kali ketika Elia pergi ke sungai Kerit, airnya tambah lama tambah surut. Satu kali sungai Kerit pun menjadi kering. Lalu Tuhan berfirman, "Bersiaplah, pergi ke kota Sarfat. Diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Elia pun juga percaya dan menurut. Kemudian Elia bersiap-siap pergi ke kota Sarfat. Nah, kota Sarfat ini agak jauh di sebelah utara. Kira-kira 100 km atau sampai 120 km kalau berjalan kaki dari sungai Kerit. Begitu jauh. Tapi Elia taat. Dalam perjalanan dia melihat rakyat yang menderita. Mereka kelaparan di mana-mana. Tanah begitu tandus, ya, hewan-hewan, ternak-ternak juga mati. Raja Ahab marah. Raja Ahab memerintahkan orang-orang semua untuk mencari Elia. Sebab gara-gara Elia ini maka tidak ada hujan. Kemudian Elia tetap berjalan ke utara sampai ke kota Sarfat. Nah, di gerbang kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang perempuan.
Perempuan ini sedang memunguti kayu-kayu bakar. Dia punguti mungkin untuk sebagai bahan bakar. Dia memasak rotinya. Elia menyapa dan Elia berkata, "Cobalah ambil air bagiku sedikit dalam gendi supaya aku minum." Dan perempuan ini membalikan badannya untuk mengambilkan air. Tapi Elia berkata lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Nah, kali ini perempuan ini berkata, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli." Perempuan ini tidak punya apa-apa, hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Nah, kemudian Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, buatlah lebih dulu bagiku sepotong bundar roti, sepotong roti bundar. Barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu." Kemudian Elia berkata lagi, "Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi." Perempuan ini percaya. Lalu kemudian dia berbuat. Dia buat roti lebih dulu, bundar kecil untuk Elia. Lalu dia buat untuk dia dan anaknya. Dan mereka makan. Dan begitu ajaib. Ternyata tepung yang dia ambil muncul lagi. Minyak yang dia tuang biarpun sedikit, ternyata minyak itu ada lagi. Tepung itu tidak habis-habis. Minyak itu pun juga tidak berkurang. Terus hari demi hari, terus berjalan. Tepung itu muncul lagi, minyak itu ada lagi. Sampai kemudian ketika Tuhan mencurahkan hujan, baru tepung itu berhenti, minyak itu tidak bertambah lagi. Dan mujizat Tuhan berhenti ketika Tuhan sudah mencurahkan hujan ke atas tanah. Nah, kita sudah melihat begitu luar biasa di mana Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan selama masa krisis. Demikian juga kita sudah 1 tahun menghadapi wabah. Kita juga tidak tahu wabah ini sampai kapan. Tetapi lewat firman Tuhan ini, kita akan melihat ada 7 rahasia. 7 rahasia bagaimana kita terpelihara selama masa krisis. Oleh karena itu, tangkap firman Tuhan ini. Percaya bahwa Tuhan kalau memelihara Elia, Tuhan juga memelihara saya, Tuhan memelihara setiap kekasih Tuhan yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, rahasia yang pertama adalah Tuhan berfirman. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2, ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia ke sungai Kerit, Tuhan berkata, "Datanglah firman Tuhan." Tuhan berfirman, Tuhan berkata. Kekasih Tuhan bisa lihat ini dalam beberapa terjemahan. Jadi yang pertama adalah Tuhan berfirman. Ini adalah hal yang utama. Demikian juga ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia ke kota Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 juga dikatakan, "Datanglah firman Tuhan." Tuhan berfirman, Tuhan berkata. Artinya bahwa Tuhan memelihara itu adalah inisiatif yang pertama dari Tuhan. Tuhan punya inisiatif untuk memelihara nabinya, umatnya, anaknya. Nah, Tuhan berfirman ini apakah karena Nabi Elia ini seorang nabi di hadapan Tuhan? Ya, memang seharusnya demikian. Seorang nabi tentunya secara intens mendapat firman Tuhan, nubuatan, penglihatan, marifat,
macam-macam. Ini seorang nabi. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Elia mendapat firman Tuhan, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita bisa mendapatkan firman Tuhan? Tuhan juga mau berfirman kepada saya. Tuhan juga mau berkata-kata kepada saudara. Tuhan juga mau berbicara kepada kita semua tanpa terkecuali. Sebab Tuhan itu tidak pandang bulu. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kalau Tuhan mau berbicara kepada Nabi Elia, Tuhan juga mau berbicara kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Oleh karena itu terlalu rugi kalau hanya Nabi Elia saja yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya juga, saudara juga, kita semua harus bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebab ini adalah hal yang pertama dan utama. Tuhan berfirman itu seperti seorang bapak yang lagi omong-omong dengan anaknya. Senatural itulah Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Tuhan berfirman, jangan dibayangkan bersuara dengan suara bass. Hei anak-anakku. Lalu kemudian bulu kuduk kita berdiri semua. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi tidak selalu begitu. Sebab apa? Kalau Tuhan berbicara, itu bisa secara audible. Artinya bisa didengar secara telinga. Tapi juga Tuhan kalau berbicara, atau lebih sering, itu lewat telinga hati kita. Non-audible. Jadi Tuhan berbicara di dalam hati kita. Memang Tuhan bisa berbicara, bersuara, lalu kita bisa dengar. Contohnya, ada murid sekolah minggu bersama dengan mamanya waktu sore-sore. Tiba-tiba ada suara untuk keluar rumah. Dan suara itu dituruti. Mereka, ibunya, dan anak sekolah minggu itu keluar, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sudah keluar dari rumah, itu atap, plafon, ruang tamu itu ambrol, saudara. Luar biasa. Jadi Tuhan bisa bersuara, berfirman secara audible, bisa didengar secara telinga. Tapi lebih sering Tuhan berbicara kepada kita non-audible, yaitu kita dengar lewat telinga hati kita. Saudara, kita juga lihat Tuhan itu bisa berbicara lewat apa saja. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu memang huruf-huruf yang mati. Tapi oleh Roh Kudus itu bisa dihidupkan. Luar biasa. Apa yang kita baca di dalam Alkitab, tulisan-tulisan itu adalah logos. Tetapi Roh Kudus bisa menghidupkan. Sehingga logos itu bisa menjadi rema. Tuhan berbicara lewat pembacaan firman Tuhan. Sehingga kita bisa srek. Iya, Tuhan lagi berbicara kepada saya. Atau juga ketika kita mendengarkan khotbah firman Tuhan. Seperti sekarang ini. Saya berdoa lewat firman Tuhan yang dibagikan ini. Tuhan mau berbicara. Ada kuasa, ada otoritas. Atau ketika kita membaca renungan harian, catatan khotbah, atau apa. Tiba-tiba persis hati rasanya srek, luar biasa. Itu artinya Tuhan sedang berbicara. Atau juga nasihat dari seorang pemimpin kita, atau nasihat dari orang tua kita. Lalu kemudian kita bisa yakin ini suara Tuhan. Atau juga bisa lewat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Lalu kita bisa tahu Tuhan sedang meneguhkan. Wah, iya, Tuhan lagi berbicara. Ketika kita berdoa, hati kita bisa mantap. Tuhan berbicara. Ada yang ambil doa puasa lewat beberapa hari. Tuhan menyatakan kehendaknya. Luar biasa.
Inilah cara-cara Tuhan berbicara kepada kita. Tapi lebih penting dari itu sebenarnya adalah sikap hati kita. Sikap hati kita harus bertanya-tanya. Tuhan, apa kehendak-Mu? Tuhan, berbicaralah. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 11 dikatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya. Dan carilah hadiratnya selalu. Ini menunjukkan bahwa kita ingin Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau di dalam terjemahan lama bunyinya seperti itu. Bertanya-tanyalah akan Tuhan. Dan kita mencari hadirat Tuhan. Sebab ketika kita mencari hadirat Tuhan, ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Seperti seorang anak dengan bapak, maka Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Hati kita yang siap, kita lembut. Jangan kemudian keras hati. Tuhan sudah berfirman, sudah berbicara kepada kita, lalu hati kita keras. Ya, kemudian kita tidak mau menurut, saudara. Jadi penting, pertama memang sikap hati kita, mau bertanya-tanya, punya satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan kita siapkan hati kita, punya hati yang lembut, bukan hati yang keras. Dan kita mau untuk taat. Apapun yang Tuhan firmankan, Tuhan yang suruh, kita mau taat kepada Tuhan. Jangan keras hati. Ketika Tuhan sudah berbicara kepada kita, kadang-kadang kita bingung. Loh, ini suaranya siapa ya? Kita kadang-kadang bingung. Karena memang benar, ada 3 suara. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua adalah suara kita sendiri. Dan yang ketiga, yang bahaya adalah suara setan. Kemudian kita berpikir, apa ya? Ini suaranya siapa? Kadang-kadang hati kita juga. Hati kita ingin atau punya obsesi, punya ambisi. Kemudian kita menyangka ini adalah suaranya Tuhan. Atau kadang-kadang suara setan itu pun juga seakan-akan baik. Lalu kita bingung. Oleh karena itu, kita mengecek. Bagaimana cara mengeceknya? Kita cek dulu dengan firman Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Itu bukan dari Tuhan. Selain itu juga kita berdoa. Roh Kudus akan menerangkan. Jadi kita cek apakah sesuai dengan firman Tuhan, apakah sesuai dengan Roh Kudus. Kita cek, sebab firman Tuhan dan Roh Kudus ini seperti sepasang rel kereta api yang berjalan seiring, sejajar. Kita mutlak perlu firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus tidak pernah bertentangan, saudara, dan selalu sinkron. Oleh karena itu, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita bawa, Tuhan, kehendak-Mu apa? Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, nyatakan Tuhan, apa rencana-Mu? Memang, kekasih Tuhan, ketika kita mau belajar mendengar suara Tuhan, itu kadang-kadang bisa salah. Tapi jangan putus asa. Ini memang proses. Di dalam Kisah 21 ayat 4, itu murid-murid pun bisa salah dengar. Sebab apa? Mereka bercampur dengan perasaan hati. Kasihan melihat Paulus, kalau sampai Paulus itu di Yerusalem, kemudian dipenjara dan dihukum. Karena itu mereka bilang bahwa jangan pergi ke Yerusalem. Itu karena kecampuran dengan perasaan hati, karena kasihan. Tidak masalah. Memang kita belajar dalam proses belajar. Tapi kemudian kita terus mengasah suara telinga hati kita asah terus. Akhirnya tambah lama tambah tepat, tambah lama tambah tepat. Akhirnya kita menjadi mahir. Seperti Paulus mahir. Karena itu kita belajar. Kita mulai dahulu. Salah tidak masalah. Kita perbaiki terus sambil roh kita terus diasah. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Kekasih Tuhan,
Kita baca di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini adalah janji Tuhan di mana Tuhan akan terus mengasah roh kita supaya roh kita makin lama makin peka untuk mendengar suara Tuhan. Poin kesatuan ini saja sudah luar biasa, di mana Tuhan berfirman. Poin yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan akan menolong. Tapi saya coret, saya ganti dengan Tuhan telah menolong. Mengapa bisa demikian? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Elia ke sungai Kerit. Dikatakan bahwa burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa aku telah memerintahkan. Jadi Tuhan bukan akan memerintahkan, tapi Tuhan telah memerintahkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan I have commanded. Jadi Tuhan sudah berbuat sesuatu. Biarpun Elia belum sampai di situ, tapi Tuhan sudah menolong. Contoh, ketika sepasang suami istri, kemudian si istri hamil, mereka bahagia, mereka senang. Mereka mempersiapkan ya segala sesuatu, nanti bayinya kalau lahir disiapkan mungkin bajunya. Kalau laki biasanya bajunya warnanya biru, kalau perempuan merah muda. Mereka persiapkan kereta dorongnya, kemudian bedaknya, macam-macam. Biarpun bayinya belum lahir, tapi sang bapak, sang ibu sudah mempersiapkan begitu lengkap. Apakah bayinya sudah lahir? Belum. Apakah bayinya sudah memerlukan? Belum. Bapak yang jahat saja di dunia tahu memberikan apa yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Tuhan sudah menolong kekasih Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Biarpun kita belum menjalani. Tapi Tuhan sudah menolong kita. Demikian juga ketika perintah Tuhan, Nabi Elia disuruh pergi ke kota Sarfat, ya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dikatakan, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Terjemahan yang lain mengatakan, aku sudah menyuruh. Aku telah memerintahkan. Aku sudah menyuruh. Bahasa Inggrisnya dikatakan, I have commanded. Luar biasa. Di mana Tuhan sudah selesai mempersiapkan. Biarpun Elia belum sampai di kota Sarfat. Sama seperti saya seorang bapak. Kemudian ketika anak sudah lahir, kita memikirkan, membicarakan, nanti anak ini enaknya sekolah di mana ya? Keuangan kita bagaimana? Terus nanti kita menginginkan supaya anak-anak nanti sekolah sampai selesai kuliah. Itu orang tua. Saya yang terbatas saja berusaha supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang berhasil. Sekolahnya lulus semua, menjadi sarjana semua. Ini bapak yang terbatas saja sudah memikirkan. Apalagi kita punya bapak yang tidak terbatas, yang percaya katakan amin. Tuhan sudah menolong kita, luar biasa. Mengapa bisa demikian kekasih Tuhan? Mengapa kita belum menjalani,
Elia belum sampai di Sungai Kerit, tapi Tuhan sudah menolong. Mengapa? Elia belum sampai di kota Sarfat, tapi Tuhan sudah menolong. Sebab Tuhan tidak dikuasai oleh waktu. Justru Tuhan menguasai waktu. Allah menggenggam waktu itu. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Dia sudah ada sejak awal, dia ada di akhir. Luar biasa. Inilah keajaibannya Tuhan. Ini hebatnya Tuhan. Beda dengan manusia kita ini. Kita dikuasai oleh waktu. Manusia tidak bisa menguasai waktu. Justru manusia ini hanyut di dalam waktu. Manusia tidak tahu 1 tahun ke depan itu terjadi apa. Seperti tahun 2020 terjadi pandemi. Semua kita tidak tahu. Ketika memasuki tahun baru 1 Januari 2020, kita semua punya pengharapan tahun 2020, begini begitu, punya rencana yang indah-indah semua. Baik, tapi ketika di Indonesia, Maret, wabah itu melanda. April, kita berpikir, oh ya nanti berapa bulan berhenti. Sampai tembus 2021, wabah ini belum berhenti. Jangankan 1 tahun, kita tidak tahu 1 jam ke depan terjadi apa, kita tidak tahu. 1 menit ke depan kita pun juga tidak tahu. Karena itu kita akan belajar. Ada 3 jenis waktu. Ada 3 macam waktu. Yang pertama adalah kronos. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kronos? Kronos itulah waktu yang kita alami ini. Kita jalani. Kita mengerti semua ini hari Minggu, besok Senin, Selasa, Rebo, terus mengalir. Sekarang sore, sebentar malam, kemudian pagi lagi, siang, terus. Kita semua ini larut di dalam kronos. Kita hanyut di dalam kronos. Kita ini didorong tahun 2019, 2020. Sekarang kita diajak ke tahun 2021. Sebentar lagi tahun 2022. Terus. Inilah namanya kronos. Manusia tidak berdaya. Berjalan terus, hanyut terus di dalam kronos. Saya pun juga pada waktu umur 30-35, saya berpikir, saya bilang sama istri saya kepingin muda terus. Saya tidak ingin tua. Saya ingin umur saya tetap terus saja. Tapi tidak bisa. Itu hanya angan-angan kita. Semua terus, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Terus ini adalah kronos. Kronos ini ya yang menguasai manusia. Tapi ada waktu yang kedua, yaitu kairos. Kairos itu adalah satu kesempatan. Satu momen yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Benar, kita semua ini hanyut di dalam kronos. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kairosnya Tuhan di dalam kronos kita ini? Saya ulang lagi, memang betul kita semua umat manusia itu hanyut di dalam kronos ini, terus berjalan. Tapi kalau kita hanya hanyut di dalam kronos, kita tidak beda dengan umat manusia seluruh dunia ini dan mati tidak jadi apa-apa. Kita harus bisa menemukan kairosnya Tuhan, yaitu momen-momen, kesempatan, peristiwa-peristiwa yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kalau pagi hari saya berdoa, Tuhan, saya akan menjalani kronos hari ini. Tapi di dalam perjalanan kronos saya mau menemukan kairosmu, kesempatan. Sehingga ketika dalam pekerjaan, saya bisa merasa kebetulan. Ada satu peristiwa-peristiwa yang Tuhan buat. Dalam rumah tangga, dalam hal-hal, saya bisa merasakan Tuhan berbuat sesuatu di dalam perjalanan kronos saya. Begitu indah. Karena itu,
kekasih Tuhan, ya, jangan hanya kita hanyut begitu saja dalam Kronos. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan, di dalam perjalanan Kronos ini, saya mau menemukan Kairosmu. Satu kesempatan, satu momen yang indah. Kita akan mengalami kebetulan demi kebetulan. Dan kita percaya bahwa tidak ada kebetulan bagi Tuhan. Tuhan itu pembuat skenario yang luar biasa. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jelek. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan hanya sekedar baik. Tapi Tuhan merancangkan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Waktu yang ketiga, tadi adalah Kronos, kedua adalah Kairos. Yang ketiga adalah Ainon. Ainon adalah waktu kekekalan Allah. Di mana Allah itu tidak dikuasai oleh waktu. Justru waktu itu di dalam genggaman Allah. Allah sudah ada di awal, Allah sudah ada di akhir. Sebab Allah itu adalah kekal. Kalau kita tenggelam ada di dalam waktu. Tapi Allah di luar waktu. Justru digenggam, saudara. Luar biasa. Kalau pagi saya berdoa, ya, Tuhan, saya sudah menjalani hari ini 6 jam. Anggap aja jam 6 pagi. Saya sudah menjalani 1/4 hari. Tapi saya percaya hari ini sudah lengkap di hadapan Tuhan. Tuhan, saya percaya hari ini sudah ada sebelum saya ada. Tuhan, saya percaya hari ini sudah tercipta sebelum dunia tercipta. Karena bagi Allah itu tidak dikuasai oleh waktu. Luar biasa. Karena itu, ya, dengan mengetahui tiga macam waktu ini, kita bisa melihat, ya, di mana secara kronos Elia itu belum mendapat pertolongan Tuhan. Kejadian pertolongan ini belum terjadi bagi Elia. Tapi secara kairos, Elia bisa menangkap pesan Tuhan. Elia bisa menangkap kesempatan yang dari Tuhan. Dan Elia bisa percaya pertolongan Tuhan ini. Mengapa? Sebab secara ainon, di mana Tuhan sudah menguasai di dalam kekekalan Allah. Memang Elia belum menjalani. Tapi bagi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan. Allah sudah menyuruh burung gagak mengirim roti dan daging untuk Elia. Allah sudah dan telah menyuruh janda Sarfat untuk memberi makanan. Tuhan sudah mengatur ini sempurna, luar biasa. Karena itu, kalau kita mengerti ini, kita bisa percaya waktunya Tuhan luar biasa. Karena itu saudara, kita percaya bukan hanya Tuhan itu memegang waktu, tapi Tuhan juga mengatur keadaan dengan sempurna. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ketika kita mendapat pencobaan, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Jangan takut. Pencobaan yang kita alami itu tidak lebih dari kekuatan kita. Apa yang terjadi itu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan bahwa manusia bisa merekah-rekahkan apa yang jahat. Tapi Tuhan bisa membalikkan, merekah-rekahkan yang baik bagi kita. Iblis punya rencana yang jahat untuk umat Tuhan. Tapi oleh Tuhan dibalik menjadi kebajikan luar biasa. Kekasih Tuhan. Tuhan itu sudah mengatur keadaan itu begitu sempurna. Mazmur 84 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan itu mengubah air mata menjadi mata air sukacita. Ratapan kita dirubah menjadi tari-tarian. Kalau kita bisa mengerti hal ini, bahwa Tuhan telah menolong. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, ya, coretan akan itu tetap saya munculkan. Jadi orang hanya tahu Tuhan akan menolong.
Tapi hari ini kita tahu bahwa bukan Tuhan akan menolong, tapi Tuhan telah menolong. Tuhan sudah menolong. Dari poin ke-1 dan poin ke-2 ini saja luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu peduli. Kadang-kadang lewat pandemi ini, saudara, mungkin ada yang susah. Siapa ya yang peduli sama aku? Siapa yang bisa menolong aku? Jangan khawatir. Tuhan lebih peduli. Bahkan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Biar kita semua tenggelam dalam kairosnya Tuhan. Jangan hanya sekedar hanyut di dalam kronos kita. Kemudian ya sudah begini. Sampai kapan pandemi ini berakhir tidak tahu sudah. Tapi kalau kita bisa menemukan kairosnya Tuhan, kita tahu Tuhan akan bekerja. Dan bahkan kita mengerti ainon, waktu dalam kekekalan, di mana Tuhan sudah menyelesaikan rencananya bagi saya, bagi saudara. Luar biasa. Kita akan nyanyikan lagu ini sebentar. Ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mungkin ada kekasih Tuhan yang hari-hari ini di dalam kesusahan, sedih, memikirkan sampai kapan. Percayalah, Tuhan sudah menolong. Tuhan telah menolong. Puji Tuhan. Rahasia yang ketiga adalah percaya dan taat. Ini adalah satu kesatuan, di mana kalau kita percaya, lalu kita taat. Orang yang taat itu karena percaya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dikatakan, lalu Elia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Ini adalah langkah iman. Dia percaya, dia taat. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 pun ketika Tuhan menyuruh ke Sarfat, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Elia percaya, Elia taat, dia pergi. Kalau Tuhan memang menyuruh kita untuk bertindak atau pergi, ya kita harus bertindak. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Yakobus 2 ayat 22 sampai 23. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita diam, kita jangan bertindak apa-apa. Iman itu berani menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita untuk bertindak, kita bertindak. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita diam, kita diam. Ketika kita diam, di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Biarpun kelihatannya kita hanya diam, tapi Tuhan itu berkuasa dan Tuhan melakukan perbuatan yang begitu dahsyat. Kita berani mempercayai bahwa Allah menolong kita. Allah sudah memelihara kita. Allah yang mengatur itu semua. Orang yang mau percaya dan taat itu seperti kereta api yang berjalan di atas rel.
Kalau kereta api di atas rel, maka aman menuju ke stasiun-stasiunnya. Tapi kalau kereta api itu keluar dari rel, maka hancur. Demikian juga orang Kristen, kalau hidupnya keluar dari rel firman Tuhan dan kehendak Tuhan, maka rencana Tuhan juga hancur, tidak jadi apa-apa. Tapi orang yang mau percaya dan taat, maka orang itu akan menjumpai stasiun-stasiun rencana Allah yang luar biasa. Saya pun juga ketika sekolah, ketika kuliah, saya merasakan Tuhan pimpin, Tuhan cukupi. Kami bukan orang kaya, tapi kami bisa jalani. Memang pada waktu itu kesulitan keuangan, bayar uang sekolah, uang kuliah. Saya ingat betul. Tetapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan itu begitu ajaib. Ketika mencari jodoh, Tuhan juga temukan dengan jodoh yang tepat. Dalam rumah tangga, ketika punya anak, Tuhan atur itu semua. Begitu ajaib. Saya memang bukan orang kaya, tapi saya percaya Tuhan itu menyertai saya. Dalam pekerjaan juga banyak kesulitan, banyak masalah. Tapi begitu ajaib, kita percaya, kita taat. Lalu kita bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Istimewa juga di dalam pelayanan. Saya bersyukur di mana Tuhan sudah membawa saya sampai ada sekarang ini. Itu semua oleh anugerah Tuhan. Bukan karena saya hebat, saya pintar, tapi semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah, tapi oleh Roh Tuhan saya bisa. Saya bukan apa-apa, tapi karena Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan, luar biasa. Asalkan kita mau percaya, kita mau taat. Ketaatan itu tidak langsung hal-hal yang besar, saudara. Biasanya itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan mempercayai dalam perkara-perkara yang lebih besar, saudara. Ketika kekasih Tuhan ada di posisi Elia, tidak mudah, saudara. Di mana logika kita akan berjalan, memikirkan, masa ya Tuhan bisa tolong? Tapi kalau kita punya iman, kita percaya. Biarpun logika mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Tapi sampai di mana ketaatan kita, sampai di situ Tuhan mau menuntun kita. Yang percaya katakan amin. Sampai di mana iman percaya kita, sampai di situ juga Tuhan mau bekerja lewat hidup saudara. Bagian kita percaya dan taat. Sedangkan bagian Tuhan, dia akan melakukan mujizatnya, kuasanya, pertolongannya, pemeliharaannya yang luar biasa. Haleluya. Kekasih Tuhan, termasuk juga percaya dan taat dalam hidup kebenaran, dalam firman Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi bagian kita adalah percaya dan taat. Sedangkan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberikan kemenangan, perlindungan, pertolongannya yang luar biasa. Puji Tuhan. Lewat ketaatan kita, maka Tuhan mau bekerja sama dengan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Mungkin sesudah COVID selesai, mungkin masih ada krisis lagi yang lain. Mungkin bencana alam, krisis sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita mau percaya dan taat, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jelek buat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga tidak pernah sekedar merancangkan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Tapi Tuhan merancangkan yang terbaik buat saya, buat setiap kita. Haleluya. Sekarang rahasia yang keempat ini luar biasa. Yaitu cara Tuhan menolong.
Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi ada 2 sungai yang disebutkan sekaligus dalam ayat ini, yaitu sungai Kerit dan juga sungai Yordan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 juga dikatakan, lalu Elia, pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dari 2 ayat ini disandingkan antara sungai Yordan dan sungai Kerit. Dan memang ketika Elia berjalan dari Samaria menuju ke sungai Kerit, harus melewati sungai Yordan. Jadi Elia tahu, lihat sungai Yordan dan melewati sungai Yordan sampai ke sungai Kerit. Sekarang kita akan pelajari antara sungai Yordan dan sungai Kerit. Sungai Yordan bahasa Inggrisnya adalah river. River itu artinya sungai di mana di hulunya itu ada sumber air. Tetapi kalau sungai Kerit bahasa Inggrisnya adalah brook, artinya adalah anak sungai. Ini adalah sungai hanya musiman saja pada saat-saat tertentu, sebab tidak memiliki sumber air. Kalau sungai Yordan itu besar, sungai Kerit kecil. Sungai Yordan terkenal. Di dalam Alkitab, saya hitung coba, ada 82 kali sungai Yordan disebut. Mungkin ada yang lebih teliti, bisa lebih dari itu. Sementara saya mengatakan 82 kali. Sedangkan sungai Kerit hanya disebutkan 2 kali saja. Kalau sungai Yordan terjamin airnya pasti mengalir sepanjang masa. Tetapi kalau sungai Kerit itu tidak menjamin. Tapi justru di sungai Kerit Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk pergi ke sana. Dan Elia ada di tempat yang tepat. Kalau umpamanya Elia ada di sungai Yordan, bisa-bisa mati kelaparan, mungkin banyak airnya, tetapi tidak ada burung gagak yang memberi makanan, roti, dan daging. Atau juga kalau Elia bersembunyi di sungai Yordan, bisa-bisa juga dia ketangkap, ditemukan oleh Ahab lalu dibunuh. Oleh karena itu, mengapa Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit, bukan sungai Yordan? Jalan Tuhan ini kadang tidak bisa dimengerti. Tuhan bisa pakai apa saja. Jangan pernah meremehkan dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Karena kadang kita disuruh ada di sungai Kerit. Justru di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa sungai kecil ini bisa memelihara kita. Mungkin bisnis saudara itu bisnis kecil-kecilan, tapi ini nyumber dan memelihara kehidupan saudara. Mungkin ada yang bekerja di kantor pabrik yang tidak terkenal. Kadang-kadang membayangkan, wah saya kepingin bekerja di kantor yang hebat, di grup perusahaan yang multinasional. Wah, tapi sekarang saya ada di perusahaan yang kecil. Jangan minder. Siapa tahu itu adalah sungai Kerit, di mana Tuhan pelihara saudara. Para pelajar, mahasiswa, ada yang kuliah di sekolah atau universitas tidak terkenal, lalu minder. Tidak masalah. Kerjakan saja, lakukan saja, belajar di situ. Tuhan bisa mengangkat. Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Kalau Tuhan menurunkan, siapa yang bisa melawan? Oleh karena itu, ya kalau kita ada di sungai Kerit kelihatannya kecil, jangan putus asa. Tuhan bisa pakai sungai Kerit. Tuhan bisa pelihara kita. Luar biasa. Ketika sungai Kerit sudah kering, Tuhan menyuruh ke janda yang ada di kota Sarfat. Nah, ini menarik. Mengapa Tuhan tidak menyuruh Elia ke Obadja?
Mengapa disuruh pergi ke janda yang ada di Sarfat? Padahal Obadja itu adalah satu orang punya kedudukan yang tinggi. Dia kaya, orang ini cinta Tuhan. Dan ini sudah terbukti ketika Ahab dan Isabel mau membunuh nabi-nabi Tuhan. Ini Obadja, biarpun dia sebagai punya kedudukan sebagai kepala istana di istananya Ahab, tapi dia cinta Tuhan. Obadja ya melindungi, menyembunyikan 100 nabi-nabi. Dibagi 2 kelompok, 50 di gua yang satu, 50 di gua yang lain. Sudah terbukti bahwa Obadja ini melindungi nabi-nabi dan memberi makan. Oh, luar biasa. Kalau Elia pergi ke Obadja, pasti terjamin makanannya, perlindungannya. Obadja ini juga cinta Tuhan, dia juga kaya. Sudah, pasti terjamin. Mengapa? Mengapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke janda Sarfat? Janda Sarfat kecil, hina, bukan apa-apa, miskin. Juga belum terbukti apakah dia cinta Tuhan atau tidak. Belum terbukti. Jangan-jangan dia pergi ke janda Sarfat lalu dilaporkan ke Ahab, lalu ditangkap, lalu dibunuh. Belum tentu. Oleh karena itu Tuhan kalau menyuruh ke janda Sarfat, Elia menurut. Biarpun kelihatannya secara manusia itu belum terjamin. Tapi kalau Elia pergi ke Obadja, mungkin semua terjamin. Tapi Elia masuk dalam zona nyaman. Dia dipelihara hari demi hari. Apa yang terjadi? Iman Elia menjadi kecil dan iman Elia menjadi mati. Tapi ketika dia pergi ke janda Sarfat, di mana penuh dengan kekurangan, hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, apa yang terjadi? Imannya hidup. Hari demi hari, dia melihat mujizat luar biasa. Oleh karena itu, satu rahasia. Mengapa Tuhan menyuruh Elia ke janda Sarfat, bukan ke Obadja? Sebab Tuhan bisa memakai siapa saja. Jangan pernah meremehkan. Wah, enggak mungkin orang ini bisa. Justru di situ Tuhan menyuruh luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti atau sering kita tidak mengerti jalannya Tuhan kok seperti ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 saya kutip, demikian bunyi firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Cara Tuhan ini cara yang ajaib. Justru kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, justru disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Allah mau bekerja tanpa batas. Kadang-kadang kalau sudah susah, uangnya habis, lalu berpikir, siapa ya yang bisa tolong saya? Aduh, harus bagaimana ya? Serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk jalan, untuk pergi ke mana, silakan. Untuk mengerjakan sesuatu atau buka usaha sesuatu, silakan. Tapi kalau Tuhan mengatakan diam, suruh berdoa, serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, jalannya Tuhan kadang-kadang tidak bisa terpikir. Justru itulah Tuhan mau sediakan jalan keluar yang tidak terbatas. Hari-hari ini banyak umat Tuhan yang mengalami kesusahan, kesukaran, ekonominya lesu, kemudian tidak bisa bekerja, kena PHK, tokonya sepi, warungnya juga sepi, kemudian pabriknya juga, cash flow-nya juga kembang kempis, mungkin susah. Tapi saya percaya, Tuhan tolong Elia, Tuhan tolong saudara. Tuhan sudah tolong saya, Tuhan juga tolong saudara. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kekasih Tuhan,
kita sudah sampai kepada rahasia yang kelima. Rahasia yang kelima adalah dipelihara hari demi hari. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6 dikatakan, pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Luar biasa. Ini bukan satu kebetulan, tapi Tuhan yang mengatur burung-burung gagak untuk pergi ke Elia. Siapa yang bisa menjamin burung gagak? Kalau umpamanya kekasih Tuhan pernah catering, atau di kantor atau di perusahaan ada catering yang melayani. Nah, kita bisa. Kalau umpamanya waktunya makan siang, loh kok belum datang? Kita bisa bel. Pak, ini kok belum datang cateringnya? Wah ya, di dalam perjalanan, ini lagi jalannya macet. Nah, di dalam perusahaan itu juga demikian. Selalu tersedia dengan baik. Ya, jangan sampai ada yang terlambat. Itu manusia berusaha yang terbaik. Tetapi bagaimana dengan gagak? Ini namanya gagak catering. Gagak catering masa bisa menjamin pada waktu pagi datang, pada waktu petang datang. Tidak ada yang bisa menjamin. Justru cara Tuhan ini luar biasa. Tepat pagi dan petang. Luar biasa. Tuhan sediakan kebutuhannya Elia. Roti, daging, kemudian airnya dari sungai Kerit. Mengapa burung gagak yang dipakai? Di dalam Lukas 12 ayat 24, saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini dipakai burung gagak, tidak kebetulan. Ini menggambarkan kalau burung gagak saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi Elia. Kalau Tuhan memelihara burung gagak, Tuhan juga pelihara saya. Tuhan juga pelihara setiap kita yang percaya, katakan amin. Karena itu jangan ragu-ragu. Di dalam Mazmur 147 ayat 9 ini juga ada kata burung gagak. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Anak-anak burung gagak juga lemah, tidak bisa mencari makanannya sendiri, tapi Tuhan sediakan. Burung gagak ini ya tidak terlalu berharga. Lain dengan burung merak, burung raja wali yang gagah. Burung gagak ini orang tidak suka, tapi Tuhan sudah menciptakan dan Tuhan pelihara. Luar biasa. Berapa harga saya? Berapa harga saudara? Kita lebih dari burung gagak. Berapa harga saya? Berapa harga saudara? Harga saya, harga saudara senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Luar biasa. Kita ini punya nilai harga yang luar biasa, tidak ternilai. Kalau Tuhan bisa pelihara burung gagak, apalagi kita. Karena itu jangan takut. Ketika Elia itu kemudian minum dari air sungai di Kerit. Air Kerit itu tambah lama tambah surut. Airnya tambah lama tambah sedikit. Elia tidak panik. Wah, ini nanti satu kali akan habis. Dia ikuti saja. Sampai kering, sampai kemudian Tuhan menyuruh langkah berikutnya. Berapa banyak kadang-kadang sungai Kerit kita tambah lama tambah susut, tambah lama tambah kering. Mungkin itu deposito kita tambah lama tambah kurang. Tabungan kita, loh ini kok tambah sedikit, tambah lama tambah habis. Atau kesehatan, atau apapun juga. Karena itu kita jangan mengandalkan apa yang kelihatan. Intinya kalau kita sudah dipelihara Tuhan, hari ini Tuhan juga akan pelihara besok. Di dalam Mazmur, di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau Tuhan sudah memelihara saya kemarin, Tuhan juga memelihara saya hari ini. Tuhan juga memelihara saya besok. Luar biasa. Saya bersyukur Tuhan sudah pelihara saya
kadang-kadang mengalami naik turun, tapi saya percaya Tuhan sudah pelihara saya. Kadang-kadang bisa takut, loh sungai Keritnya ini tambah lama, tambah surut. Waduh, bagaimana dengan keuangan? Waduh, bagaimana dengan masalah seperti ini? Aduh, menakutkan. Tapi kita mau belajar seperti Elia. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa satu kali kalau itu memang sudah kering, Tuhan akan buka jalan yang lain. Karena itu jangan mengandalkan apa yang kelihatan, tapi kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan berkat Tuhan, tapi kita mengandalkan Sang Pemberi berkat. Sebab semakin kita mengandalkan sesuatu, biasanya Tuhan juga izinkan sungai itu tambah lama, tambah kering. Seperti Elia, akhirnya Tuhan juga buka jalan yang lain, pergi ke Janda Sarfat. Ya. Di Janda Sarfat pun, ini persediaan tepung cuma sedikit. Bisa hidup sehari, cukup sehari. Minyak sedikit, sehari demi sehari. Tapi ajaibnya itu tidak berkurang. Terus ada, sampai musim paceklik berakhir. Karena itu saudara, jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena ialah yang memperdulikan kamu. Tuhan yang memelihara kita, jangan khawatir. Memang hati ini bisa bimbang, takut. Dengan mata jasmani kita melihat bisa takut. Tapi dengan mata iman kita, dengan mata rohani kita melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong setiap kita. Haleluya. Ketika krisis ini melanda, sudah 1 tahun ini, akan muncul 2 golongan. Ada orang yang makin mengandalkan Tuhan. Tapi ada orang yang undur, lalu pakai kekuatan sendiri, berusaha macam-macam menipu. Kemudian hancur hidupnya. Karena itu lewat firman Tuhan ini kita mau mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa diandalkan. Hari demi hari kita lewati. Kalau kita bisa sudah melewati 12 bulan masa pandemi ini, bulan berikutnya pasti bisa. Bulan berikutnya pasti bisa. Luar biasa. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kita memperkirakan tahun 2020 selesai. Ternyata sampai tahun 2021. Atau tahun 2022. Berapa tahun? Mungkin bisa juga 3,5 tahun seperti masa paceklik yang ada di zamannya Elia. Siapa tahu? Tapi satu yang kita tahu, Yesus memelihara kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Hari ini saya bisa, besok juga saya bisa. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekarang rahasia yang ke-6, yaitu bersendiri dengan Tuhan. Bersendiri dengan Tuhan. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Elia di Sungai Kerit? Dia sendirian, tidak ada temannya, hanya ditemani burung gagak waktu pagi, waktu petang. Hanya melihat air yang tambah lama tambah kering. Kira-kira apa? Pasti Elia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak sia-siakan waktunya. Dia gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama Elia ada di sana. Mungkin 1 tahun, mungkin juga 2 tahun, kita tidak tahu. Demikian juga dalam masa pandemi ini. Orang-orang itu dipaksa, tanda kutip, atau orang-orang terpaksa untuk lebih berdiam diri. Untuk mengurangi kesibukan-kesibukan manusia itu mulai dibatasi dan terbatas. Orang-orang dianjurkan untuk stay at home, ada di rumah. Dalam wabah ini ada 3M. 3M artinya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi karena pandemi ini tidak selesai-selesai, ditambah 2M lagi, jadi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima,
membatasi mobilisasi. Artinya lebih sering di rumah. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika kita ada di rumah, stay at home, lebih sering di rumah, apa saudara? Ya, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, lebih indah. Kita bisa bersekutu dengan keluarga. Biasanya kita sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk pelayanan. Lalu tidak punya waktu buat istri, anak, suami. Tapi justru lewat stay at home, kita mau bersekutu dengan keluarga. Kita bina jalinan yang baik. Kita berdoa bersama-sama. Juga secara pribadi, kita bisa membaca Alkitab lebih banyak. Kita berdoa. Sisa waktunya kita bisa gunakan untuk mengembangkan talenta. Saya punya murid sekolah minggu. Dalam masa pandemi ini mereka tidak sekolah secara offline tapi secara online. Murid saya ini punya ada waktu, lalu dia punya kepandaian main gitar, dia coba untuk menciptakan lagu. Kemudian di-share ya, dikirim ke kami. Saya senang. Ya, anak kecil mau mencoba menciptakan lagu, membuat lagu. Sudah 5 lagu yang diciptakan. Luar biasa. Mungkin lagu itu cuma sederhana. Tetapi itu adalah cikal bakal. Tuhan akan pakai. Mungkin ada yang punya talenta-talenta yang lain. Silakan. Kita kembangkan. Intinya ketika kita stay at home, jangan sia-siakan waktu kita. Kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan kemudian ketika stay at home, lalu kita terikat ya dengan gadget kita, lihat gambar-gambar porno, film-film cabul. Lalu rohani jadi ondur, jadi dingin, diikat oleh setan. Kita harus gunakan ketika stay at home ini, kita gunakan untuk hal-hal yang indah. Sebab dalam masa pandemi ini, manusia itu bisa mengalami 2 hal. Pengereman atau pengeraman. Saya ulang lagi ya. Dalam masa pandemi ini, dunia ini seakan-akan mengalami pengereman. Roda ekonomi lambat berputar. Kegiatan-kegiatan manusia mulai berkurang. Seperti pengereman. Tetapi ketika kita stay at home, ini bisa menjadi fase pengeraman. Seperti telur itu ya, berupa telur dierami. 1 hari masih telur, 2 hari masih telur, 3 hari masih telur. Tapi di dalamnya terjadi pengeraman. 1 kali telur itu menetas dan menjadi ayam atau menjadi burung yang luar biasa. Demikian juga ketika masa pandemi ini, pilihan ada 2. Ini masa pengereman atau masa pengeraman. Bagi saya pilih ini adalah masa pengeraman. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan keluarga, luar biasa. Istimewa, saya mau bersaksi ya, tengah November tahun 2020, saya sakit demam dan badan saya linu-linu, saudara. Saya belum curiga itu COVID atau tidak. Ya. Sebab kalau siang saya bisa beraktivitas seperti biasa, segar. Tapi kalau sore malam saya demam. Nah, saya belum berpikir bahwa itu COVID. Bahkan saya ketika tes antigen, itu pun juga hasilnya negatif. Saya pede, saya berpikir, ya saya bukan COVID. Ya, sebab saya segar waktu siang, tapi malam itu sumer badannya. Kemudian akhir November itu saya demam tinggi. Kemudian saya pergi ke dokter, dokter memeriksa, oh ini radang tenggorokan. Apakah perlu tes PCR? Oh enggak perlu, kan habis tes antigen, kan negatif. Oh iya, saya berpikir saya bukan COVID. Tapi puji Tuhan oleh dokter perusahaan saya disuruh untuk PCR. Dan ketika hasilnya saya lihat, saya sedih, saya terkejut. Ternyata saya positif COVID. Saya bertanya-tanya kenapa saya sakit COVID. Padahal saya sudah ekstra hati-hati.
Saya sudah menjaga, cuci tangan, pakai masker. Kalau pulang rumah saya juga mandi, keramas. Sepatu saya juga bersihkan, saya semprot. Mobil juga saya bersihkan, saya semprot. Ekstra hati-hati. Kenapa? Bahkan uang kembalian pun juga kami cuci dan sebagainya, saudara. Sudah ekstra hati-hati, tapi kenapa saya kena COVID? Akhirnya saya masuk rumah sakit karena demam, tidak turun-turun, ya. Di mana saya bersyukur, ya, Tuhan memberi percepatan kesembuhan kepada saya. Ya, lewat 5 hari saya ada di rumah sakit, kemudian hari berikutnya saya boleh keluar. Jadi hanya 5,5 hari saja saya ada di rumah sakit. Saya bersyukur, ya, selama di rumah sakit juga saya melihat suster memberi makan, minum, obat, terjamin. Demikian juga istri saya mengirim makanan, minuman, obat-obatan, herbal macam-macam lewat Gojek. Dan bisa dilihat, oh ini Gojeknya hampir sampai, bisa dilihat. Tapi kalau Elia tidak punya aplikasi, kemudian, gagaknya sudah sampai di mana nih? Kok tidak datang-datang? Pada zaman dulu tidak ada itu. Benar-benar menggantungkan iman, harap kepada Tuhan. Saya bersyukur semua disuplai dengan baik. Demikian juga ketika saya sudah keluar dari rumah sakit, saya karena masih positif tapi sudah segar, sudah sehat. Ya, kemudian saya isolasi mandiri di satu tempat. Itu pun juga istri saya mensuplai, ya, makanan, minuman, terus disuplai. Sehingga saya hanya makan. Sehingga ketika sudah sembuh dari COVID, badan saya jadi gemuk. Ya, istri saya memelihara atau memperhatikan kebutuhan saya. Coba bayangkan, Elia benar-benar mengandalkan iman dan mengandalkan Tuhan. Sedangkan kita yang ada sekarang ini, ya, kita bisa pakai aplikasi, bisa telepon, kok belum datang, bisa telepon, saudara. Bisa bayangkan, saudara. Ya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya sakit COVID. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa ya Tuhan? Ya, ketika saya sakit COVID di rumah sakit, saya merasakan Tuhan itu baik. Saya menangis sebab hadirat Tuhan begitu kuat. Hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Saya merasakan kasih Tuhan itu meliputi saya. Saya merasakan Tuhan itu begitu sayang kepada saya. Selama di rumah sakit saya merasakan Tuhan, terima kasih. Banyak sekali orang-orang yang mendoakan saya. Puji Tuhan. Saya merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara semuanya, keluarga saya, saudara-saudara semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Begitu baik mereka, begitu mendoakan saya, menopang saya. Luar biasa. Dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu menyenangkan. Seperti yang diceritakan oleh Yeskiel. Di mana Yeskiel itu berjalan, kemudian ada air yang merembes. Air itu tambah naik sampai ke mata kaki. Naik lagi sampai ke lutut. Naik lagi sampai pinggang. Naik lagi sampai dada. Naik lagi. Dan air itu menjadi lautan. Tidak bisa terseberangi. Demikianlah ketika saya COVID, Tuhan menaungi saya dengan hadirat Tuhan yang luar biasa, di mana saya bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak bisa diceritakan. Saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang makin lama, makin dalam, makin lama, makin pekat. Saya cuma bisa menangis, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya punya teman-teman, saudara-saudara semua, family-family yang begitu baik. Terima kasih, saya menangis. Ketika saya hari terakhir pulang juga, saya terima kasih kepada suster, kepada dokter. Terima kasih, air mata saya mengalir. Saya terima kasih juga kepada teman-teman yang di kamar itu juga. Saya menangis, Tuhan, terima kasih. Dan saya juga bersyukur ya ketika pulang. Itu semua sudah dibiayai oleh pemerintah. Saya menangis, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Luar biasa. Dan ketika sesudah pulang dari rumah sakit, saya tetap isolasi mandiri. Ya, saya ada di kamar selama 1 bulan.
sebelum aktivitas kembali, ya saya sendirian di kamar. Istri saya menyediakan makanan, kalau sudah waktunya ditaruh di depan kamar, lalu saya ambil, kemudian saya makan. Terjamin. Bisa bayangkan bagaimana Elia menantikan burung gagak. Luar biasa. Istri saya menyediakan minuman, kemudian makanan, macam-macam. Buah juga, 1 hari 2 kali makan buah banyak, makan terus. Apa yang saya lakukan selama sendirian? Sampai ada orang yang bertanya, kamu 1 bulan sendirian di kamar itu apa enggak bosen? Saya katakan tidak. Saya baca Alkitab. Saya tenggelam dalam manisnya madu firman Tuhan. Luar biasa. Dan ketika saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa saya sakit COVID? Tuhan mengizinkan saya bisa menguatkan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang sakit COVID. Di mana saya bisa mendoakan, saya juga bisa menguatkan, ya, saya bisa memberi petunjuk, karena saya sudah melewati. Karena ketika saya sudah keluar dari rumah sakit, itu kemudian pandemi ini mengganas. Rumah sakit semua penuh, ya, ICU semua penuh. Dan beberapa teman saya terpaksa tidak bisa masuk rumah sakit, terpaksa harus isolasi mandiri. Di situ saya kuatkan, saya doakan, saya kirimi, ya, dengan renungan, dengan doa, saya rekam. Luar biasa. Oleh karena itu gunakan masa pandemi ini, jangan kemudian malah berbuat dosa. Justru ini saat pengeraman. Kita makin indah, makin mulia di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita. Sehingga masa pandemi ini jangan kita sia-siakan. Sehingga menjadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan. Kita masuk dalam rahasia yang terakhir, yaitu rahasia yang ke-7. Dari iman kepada iman. Ketika sungai Kerit kering, Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Pintu satu tertutup, Tuhan buka pintu yang lain. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan punya jadwal waktu. Tuhan punya jadwal pertolongan. Karena itu jangan pernah membatasi cara Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Seringkali logika kita, pikiran kita, hati kita ragu-ragu. Tapi sebesar apa wadah iman kita, sebesar itulah kita bisa menerima pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan. Percayalah, biar kita pelebar hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan. Tidak ada yang mustahil. Jadilah sesuai dengan imanmu. Elia dipelihara, dapat roti, dapat air di masa krisis. Secara jasmani, Elia dipelihara. Secara rohani, Elia juga dipelihara. Demikian juga kita selama pandemi ini, biar kita dipelihara oleh Tuhan. Lewat apa? Roti firman Tuhan. Kita dikenyangkan. Kita dapat air. Apa ini air? Air sukacita Roh Kudus. Hidup seperti ini adalah hidup yang berarti. Seperti saya tadi ketika 1 bulan. Total dengan awal 1,5 bulan dari pertama sampai saya aktivitas lagi. Total 1,5 bulan. Orang bertanya, apa saya bosen? Saya bisa menikmati kesendirian bersama dengan Tuhan. Tuhan memelihara saya luar biasa. Saya boleh bersuka cita, saya boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan, saya boleh tenggelam dalam firman Tuhan juga. Kita mau dari iman kepada iman. Elia itu orang biasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Biarpun Elia itu nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan.
Tapi Elia juga pernah mengalami naik turun, up and down. Mentalnya juga pernah putus asa. Bahkan Elia pernah sampai minta mati. Firman Tuhan mengatakan, Elia sama seperti saya. Elia sama seperti saudara. Kalau Elia itu setengah dewa, setengah manusia, kita tidak bisa meniru. Tapi kalau Elia manusia 100%, kita bisa meniru. Sebab Tuhannya Elia, Tuhannya kita. Allahnya Elia adalah Allahnya kita. Luar biasa. Karena itu, jangan takut. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan naik dari iman kepada iman berikutnya. Ketika dia sudah selesai dari janda Sarfat, Tuhan suruh lagi pergi ke Raja Ahab. Ini membuktikan bahwa Tuhan punya rencana lagi. Kita jadi orang Kristen bukan hanya begini-begini aja. Dulu kita pergi ke gereja setiap minggu, apa seperti ini terus. Sekarang kita tidak pergi ke gereja, kita hanya lihat kebaktian secara online, apa gini-gini terus. No, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seperti Elia, dia pergi ke Ahab dan kemudian dia membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia berdoa dan menurunkan api. Mezbahnya Elia terbakar. Korban bakaran Elia terbakar. Orang-orang Israel melihat bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Orang Israel bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian Elia berdoa supaya hujan turun. Sudah 3,5 tahun hujan tidak turun. Tapi ketika Elia berdoa, hujan turun dengan deras. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari Elia akhir zaman. Istimewa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Istimewa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Banyak orang susah. Tuhan mau pakai saya, Tuhan juga mau pakai saudara untuk mendoakan orang sakit, untuk menguatkan yang susah, untuk yang menolong yang dalam kesulitan. Tugas besar sedang menanti saya. Tugas yang besar sedang menanti saudara. Oleh karena itu, saudara bisa kuatkan. Seperti saya hari-hari ini juga, kalau ada orang yang sakit COVID ataupun sakit yang lain, saya coba ya, saya rekam, doa saya rekam, lalu saya kirim ke orang tersebut. Karena saya tidak tahu, kadang-kadang kita ajak berdoa, mungkin lagi tidur, atau mungkin lagi harus istirahat, atau dokter lagi visit sehingga mengganggu. Oleh karena itu saya punya cara, saya rekam doa saya lalu saya kirimkan. Dengan direkam, orang tersebut bisa mendengar dan kemudian bisa diulang lagi. Berdoa bersama-sama terus diulangi lagi. Selain doa juga saya memakai rekaman deklarasi kemenangan. Kata-kata iman. Dengan kata-kata iman si pasien bisa mendengarkan berulang-ulang. Sehingga imannya dikuatkan. Luar biasa. Gunakan. Mungkin kita bisa menyanyikan lagu sehingga orang tersebut bisa dikuatkan. Oke, kita rekap semuanya. Kita sudah selesai. Di mana terpelihara selama masa krisis. Ada 7 rahasia. Rahasia yang pertama adalah Tuhan berfirman. Sebab Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Yang penting kita siapkan hati kita. Dan kita cek apakah benar sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan Roh Kudus. Dan rahasia yang kedua adalah Tuhan telah menolong. Bukan Tuhan akan menolong, tapi Tuhan telah menolong. Sebab Tuhan menguasai waktu. Tuhan mengatur keadaan. Dan Tuhan mengatur dan memelihara anak-anaknya. Yang penting dari pihak kita, mau percaya, mau taat. Nanti dari pihaknya Tuhan akan melakukan mujizat, kesembuhan. Bagian kita dan bagian Allah, maka hidup kita menjadi terpelihara. Luar biasa. Rahasia yang keempat, cara Tuhan menolong ini kadang-kadang tidak terpikir. Mengapa Tuhan tidak menyuruh Elia ke sungai Yordan, tapi ke sungai Kerit? Disitulah letak pertolongan Tuhan.
Mengapa Tuhan tidak menyuruh Elia ke Obadja, tapi justru ke janda yang miskin? Disitulah letak iman yang hidup. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan rahasia yang kelima adalah dipelihara hari demi hari. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jalani saja hari demi hari bersama dengan Tuhan. Alami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita terpelihara selama pandemi ini. Juga kita tidak tahu nanti mungkin ada krisis apa lagi. Tapi kita sudah punya prinsipnya, yaitu dipelihara oleh Tuhan hari demi hari. Dan ketika masa pandemi ini kita bisa bersendiri dengan Tuhan. Gunakan waktu baik-baik. Jangan sia-siakan. Ingat ketika stay at home ini ada dua pilihan. Apakah ini masa pengereman atau masa pengeraman? Kita mau memilih saat-saat ini sebagai masa pengeraman. Satu kali telur ini akan menetas menjadi indah. Dan rahasia yang ketujuh adalah dari iman kepada iman. Iman terus meningkat, kita mengalami kemenangan demi kemenangan, dan Tuhan sudah menyediakan tugas yang besar. Tugas yang besar sedang menanti kita. Luar biasa. Saya ajak kekasih Tuhan, kita menyanyikan lagu ini. Sambil itu mungkin ada yang sakit dalam keperluan. Nanti kita berdoa bersama-sama. Kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, kita nyanyikan lagu El Shaddai ini. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, sama-sama kita nyanyikan, kita imani. Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
sekali lagi berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan. Mungkin ada yang hari-hari ini mengalami kesulitan. Tuhan mau menolong setiap saudara. Tuhan mau menyatakan mujizat dan kuasa-Nya. Biar kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan tolong setiap kita. Tuhan akan jamah, arahkan tangan saudara ke depan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan akan jamah. Haleluya. Tuhan akan jamah. Tuhan akan jamah. Saya berdoa buat saudara-saudara yang di dalam kesulitan. Saudara-saudara yang di dalam kesulitan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usahanya. Arahkan tangan saudara ke depan. Yesus, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan. Dia adalah Allah El Shaddai yang memelihara engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan pelihara semasa-masa pandemi ini. Tuhan jaga. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu. Tuhan buka jalan dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Tuhan, tolong ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Berapa anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan. Mungkin ada yang sakit. Sakit apapun juga. Istimewa yang sakit COVID. Taruh tanganmu di dada. Kalau Tuhan sudah menolong saya, Tuhan tolong saudara. Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan menyembuhkan saudara. Taruh tanganmu di dada. Kami berdoa Tuhan untuk seberapa anak-anak-Mu yang sakit, istimewa yang sakit COVID, ataupun sakit berat yang lain, yang tidak ada obatnya, yang sudah tidak ada harapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu sudah diambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit tidak berhak tinggal dalam tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat. Sekarang, terima aliran kesembuhan ini. Terima aliran kesembuhan ini. Terima mujizat Tuhan. Seberapa kali video ini diputar, Tuhan akan mengulangi mujizatnya, kesembuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Kita mau sembah Tuhan. Nyanyikan sama-sama kornya ini. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Terima kesembuhan, mujizat, pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Tuhan berkati firman Tuhan masuk dalam hati kami. Boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan pelihara kami selama masa pandemi, bahkan selama-lamanya. Kami percaya, kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan,
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.